supaya Anda lebih paham terkait dengan sirkulasi. Nah, apabila contohnya nih di sini, apabila pompanya jantung kalian mengalami permasalahan, nah ini akan muncul nih permasalahannya seperti tamponade jantung, trauma tumpul jantung, disfungsi miokard, tension pneumotorak. Nah, pasiennya bisa terjadi shock kardiogenik. Ya, kalau di shock kardiogenik yang normal apa? Yaitu hanya pembuluh darah dan darah, sedangkan pompanya mengalami permasalahan. Kalau hipovolemik berarti darahnya yang kekurangan akibat dari perdarahan, yaitu perdarahan trauma abdomen, kemudian terdapat apa lagi? Yaitu ada eh, fraktur kan akibat kecelakaan ya paling sering biasanya fraktur femur. Nah, itu akan terjadi shock hipovolemik ya. Lalu kalau sistem neurogenik, septik sama anafilaktik itu seperti apa? Nah, yang bermasalah adalah yaitu di pembuluh darahnya. Maaf, apakah ada yang bertanya? Halo, tadi kayaknya ada suara ya. Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut nggak ini? Bisa, Bisa Ibu. Ibu. Oke. Baik, kalau di sistem sirkulasi yaitu biasanya kalau pasien mengalami shock anafilaktik, septik, dan neurogenik. Nah, ini tuh yang bermasalah bukan di darahnya, bukan di jantungnya, tapi yang bermasalah adalah di pembuluh darah, ya. Seperti apa, Bu, contohnya? Adanya robekan, adanya dilatasi pembuluh darah, trauma tembus perut, kontaminasi rongga peritoneal, hilangnya tonus simpatik kapiler, trauma medula spinalis. Nah, ini akan memunculkan pasiennya kalau dia over, dia akan terjadi shock anafilaktik, septik, atau neurogenik. Seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah saya spill sedikit ya tadi. Saya lanjut aja. Nah, respon dini terhadap kehilangan darah itu akan muncul adanya vasokonstriksi yang progresif di kulit Anda, di otot Anda, dan di sirkulasi visceral. Ya, karena apa? Supaya menjamin arus darah ke ginjal, jantung, dan otak itu tetap tersuplai. Jadi muncul adanya vasokonstriksi. Ya. Kemudian ini tadi sudah saya spill juga ya. Nah, apabila ada trauma, kemudian muncul tanda gejala shock seperti mukosa pucat, kebiruan di bibir, di lidah, dan di telinga. Kenapa ini kok langsung muncul di sini? Karena dia letaknya paling dekat dengan jantung ya. Kemudian ada penurunan kesadaran, pasiennya bisa delirium, sopor, dan koma, sehingga muncul manifest lagi tanda gejalanya adalah nadi cepat, lemah, dan akal dingin. Sehingga pasiennya dia akan terjadi shock, yaitu hemorrhagic. Nah, ini nanti shock hemorrhagic ada tingkatannya, tingkatan perdarahannya seperti apa. Mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, kalau shock hemorrhagic atau hipovolemik, itu kelas atau tahapannya atau klasifikasinya itu ada 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Ya, kalau kelas 1 perbedaannya dengan kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 di sini. Kehilangan darahnya ini sekitar 750 sampai itu kelas 1 ya. Dia kurang dari 750. Kemudian kelas 2 yaitu 750 sampai 1.500, kelas 3 1.500 sampai 2.000, kelas 4 lebih dari 2.000. Itu ya terkait dengan dalam satuan mili. Kemudian kalau kehilangan darah berdasarkan prosentase volume darah di sini, yaitu kalau kelas 1 15%, kalau kelas 2 yaitu 15 sampai 30%. Nah, ini kelas 3, 30 sampai 40%, dan lebih dari 40%. Terkait dengan denyut nadi atau tanda-tanda vital, status hemodinamik, kalian bisa melihat di sini dan bisa membaca ulang nanti di LMS ya. Saya skip saja karena ini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan pada luka bakar. Kalau saya jelaskan satu persatu nanti tidak nutut waktunya untuk luka bakar ya. Nah, kemudian ini terkait dengan resusitasi cairan. Bagaimana cara menentukannya?
Nah, caranya menentukan resusitasi cairan adalah berdasarkan estimasi blood volume. Ya, tentukan kelas shock berdasarkan dengan tanda gejala yang dilihat dari tabel ini tadi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 bagaimana untuk mengetahui persentase kehilangan darah. Nah, bagaimana rumusnya estimasi blood loss? Yaitu presentase kali EVB. EVB adalah estimasi blood volume. Nah, ini kalau terkait dengan estimasi blood volume, itu terdiri dari 5, yaitu prematur, bayi, anak-anak, kemudian dewasa laki-laki dan dewasa wanita. Yang di mana prematur itu yaitu estimasi blood volume-nya sekitar 95 cc per kilogram berat badan, bayinya 80 cc per kilogram berat badan, anak-anak 70 cc per kilogram berat badan, dewasa laki-laki 70 cc per kilogram berat badan, dan dewasa laki-laki 65 cc per kilogram berat badan. Ini contoh penggantian cairan berdasarkan dengan estimasi kehilangan cairan atau yang disebut dengan estimasi blood loss. Ya, contohnya di sini ada kasusnya nih. Seorang laki-laki usianya 58 tahun dengan berat badan 50 kilo mengalami kecelakaan lalu lintas ya dan dibawa ke IGD. Setelah dilakukan pengkajian, tampak terjadi deformitas pada femur dextra. Nah, tekanan darahnya ternyata pasiennya ini hipotensi ya, yaitu 90 sampai 65. Frekuensi nadinya adalah 124. Nadinya cukup tinggi di sini. Kemudian frekuensi nafas yaitu sangat cepat ya, atau yang disebut dengan kalau nafas cepat namanya apa? Ada yang tahu? Sakitnya. Nah, takip new pinter ya, Intan. Nah, yaitu 32 kali per menit. Sedangkan yaitu capillary refill time-nya yaitu lebih dari 2 detik. Sedangkan produksi urinnya hanya 10 mili per jam. Kemudian kulit ekstremitas nampak pucat. Keadaan umum pasien sangat gelisah dan kesadarannya menurun. Nah, kalau kalian jeli di sini kenapa kok harus mencantumkan berat badan? Kenapa harus mencantumkan produksi urin? Itu karena kita untuk menghitung, yaitu tadi berdasarkan kelasnya, pasiennya itu kan kalau kelasnya tadi apa? Yaitu ada yang tahu 70 ini dari mana? Kalau melihat dari kelas ini tadi, Dari estimasi blood volume, Ibu. betul sekali Nur Rohim ya. Kalian sudah cerdas ya, yaitu dari 70 cc kali berat badan pasiennya berapa? Berat badannya 50. Jadi 70 kali 50 hasilnya adalah 3.500 cc. Nah, kelas shocknya, shock hipovolemia atau hemorrhagicnya yaitu kelas 3, yaitu sekitar 30% sampai 40%. Sedangkan untuk estimasi blood loss-nya yaitu kelasnya ini tadi 30% kali 3.500 menghasilkan 1.050 mili. Jadi kebutuhan resusitasi dengan kristaloid yaitu hasilnya EBL ini dikali 3 yaitu 1.050 mili kali 3 sama dengan 3.150 mili. Jadi, interpretasinya adalah pasien ini diberikan 1 sampai 2 liter loading terlebih dahulu, kemudian baru kita evaluasi respon pasien. Responnya seperti apa? Dievaluasi dari yang paling bisa kita evaluasi yaitu dari produksi urin, kemudian terkait dengan tanda-tanda vital atau status hemodinamik dan keadaan umum pasien. Seperti itu contohnya ya. Jadi tata laksananya bagaimana untuk penata laksanaan shock? Yaitu diawali dengan pasti ada tanda gejalanya dulu, kemudian langsung berikan tata laksana, lakukan evaluasi, kemudian ada diagnosis. Ya, ini sistem ini berjalan secara siklus ya. Tidak bisa ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri, nggak bisa. Jadi dia akan continue. Kuncinya kalau pasiennya hipovolemik, pasti kalau kalian pernah praktek di IGD, Dek minta tolong pasiennya digerojok dulu, direhidrasi terlebih dahulu. Pasti ada 2 line jalur IV. Ya, kalau Anda ingat
pada saat praktek di IGD. Nah, kemudian diagnosisnya seperti apa? Yaitu ada periksa, ada tidaknya perdarahan, mulai dari inspeksi, warna mukosa bibir, lidah, dan kuku, kemudian lakukan palpasi, yaitu biasanya di area kulit ya, mulai dari suhunya bagaimana. Nah, ini biasanya pakai termo, kemudian akral, frekuensi, dan tekanan nadinya seperti apa. Frekuensi nadinya apakah cepat, kemudian irregular enggak, seperti itu. Nah, kemudian terkait kontrol perdarahan di sini, kita mekanisme di sini adalah menggunakan depth. Bisa menggunakan direct pressure, point pressure, dan lifting elevasi. Yang perlu kalian tekankan di sini, kontrol perdarahan etiologinya yaitu perdarahannya letaknya di mana. Kalau perdarahan letaknya di area ekstremitas atas, di lengan, ini kan di lengan ya, ya, di tangan kanan atau kiri, langsung di dep. Anda ambil kasa. Kalau Anda tidak memiliki kasa, jangan coba-coba mengedep ya, karena bisa menimbulkan infeksi. Ini biasanya kalau di Semarang dilakukan oleh ambulan 118 atau 119 ya, saya lupa ini. Melakukan di dep setelah Anda melakukan panggilan, kemudian point pressure-nya kalau dia di sini perdarahannya di antara sendi, lakukan pengedepannya di sini, seperti pada gambar. Begitu juga kalau dia letak perdarahannya di arteri femoralis alias di selangkangan. Kalau perdarahannya di sini, Anda ngedepnya di bagian sini, ya. Kemudian terkait dengan lifting elevasi, ini bisa juga dilakukan dengan metode setelah Anda buat, itu kan darahnya tetap masih keluar terus ya, karena biasanya ini mengenai arteri bukan vena, yaitu pasiennya di posisi tidur, kemudian kaki yang mengalami perdarahan diangkat, yaitu istilah Jawanya diganjel ya, menggunakan kursi kecil supaya apa? Kita mengikuti gaya gravitasi bumi supaya pasiennya tidak sampai jatuh ke dalam kondisi shock yang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau pasiennya sudah di IGD, kita bicaranya di ranah IGD ya, bukan di area masyarakat lagi nih. Yaitu pasti pasien akan dipasang infus 2 jalur ya, dan cari intravena kateter yang paling besar ukurannya, yaitu ukuran 14G dengan metode Crossmed. Kemudian ada berikan cairan kristaloid. Tapi kristaloidnya jangan dingin. Pasien bisa tambah kondisinya shock ya. Kristaloidnya dalam kondisi hangat, yaitu sekitar 1-2 liter pada dewasa. Sedangkan pada anak-anak dengan 20 mili per kilogram berat badan. Dan pasiennya diguyur, tapi jangan lupa Anda harus pasang kateter boleh ya, untuk tujuannya untuk memantau terkait dengan haluan urin. Seperti itu teman-teman, terkait dengan kontrol perdarahan. Saya rasa Anda sudah familiar terkait dengan faktor tetes ya, karena rumus menghitung faktor tetesan itu bisa dilihat di modul seperti ini. Anda harus paham terkait di apa, di kemasan terkait dengan apa namanya solution administration sheet atau faktor tetesnya pasti ada di kemasan. Jadi kemasannya jangan sampai hilang ya. Kemudian hati-hati pada saat pemasangan kateter, pastikan Anda memahami adanya kontraindikasi. Ada tidak perdarahan orifisium uretra externum, kemudian ada hematom scotum dan prostatnya letaknya tinggi atau tidak. Seperti ini. Ini bukan porno ya, tapi terkait dengan kontraindikasi kateter. Seperti itu. Kemudian ada juga kontraindikasinya yang lain, yaitu
terkait dengan tanda vital, dugaan kehilangan darah, kebutuhan kristaloid, kebutuhan darah, persiapan darah, operasi, kehadiran ahli bedah seperti apa. Ini maaf, judulnya bukan kontraindikasi Foley kateter, tapi lebih tepatnya terkait dengan sirkulasinya ya. Pastikan respon cepatnya tanda-tanda vital yaitu kembali ke normal atau tidak, perbaikan sementara, atau pasiennya tanpa respon itu biasanya yaitu tanda vitalnya adalah tetap abnormal. Sedangkan dugaan kehilangan darah, kalau respon cepat biasanya sangat minim. Tapi respon sementara pasiennya bisanya sedang sekitar 20-40%. Tanpa respon kehilangan darahnya pasien ini udah berat nih 40%. Sedangkan kebutuhan kristaloid, kalau pasiennya responnya cepat, itu kebutuhan kristaloidnya sangat sedikit nih, sama dengan kebutuhan darah. Tapi yang membedakan kebutuhan kristaloid respon sementara itu yaitu kebutuhan kristaloidnya kalau yang cepat pada kebutuhannya yaitu banyak, tapi kebutuhan darah bisa saja sedang sampai banyak ya. Kebutuhan kristaloid tanpa respon bisa banyak dan kebutuhan darahnya juga banyak. Kenapa hal ini terjadi? Karena pasienmu kehilangan banyak darah tadi yang seperti rumus yang kita pelajari tadi ya. Jadi persiapannya seperti apa, Bu? Pasien datang sambil dehidrasi, pasti pasien diambil darahnya, ya. Jadi kalau di KTP-nya dia tidak mencantumkan golongan darah, itu mekanisme seperti itu, yaitu ada spesifik Rossmed, respon sementara ada spesifik dan tanpa respon, yaitu jalurnya emergency. Bagaimana dengan operasi? Operasi biasanya pada respon sementara dan kalau yang tanpa respon pasienmu dia banyak perdarahan, kemudian pasienmu terjadi penurunan kesadaran, hampir dipastikan pasiennya akan operasi. Kemudian terkait dengan kehadiran dokter bedah seperti apa? Untuk kali ini dari ketiga respon sangat diperlukan ya. Nah, ini tadi sudah ya. Kemudian tata laksana shock secara umum yaitu ini, pertahankan jalan nafas, berikan pasien oksigen supaya pasiennya tidak terjadi hipoksia eh, di sel-sel di otaknya ya. Apabila terjadi hipoksia di daerah otak, pasiennya bisa mengalami kematian jaringan di hampir sebagian besar di tubuh. Kemudian stop perdarahan, mengganti kehilangan volume darah, dan evakuasi segera. Apakah pasien ini perlu tindakan dokter bedah atau tidak? Itu kemudian terkait dengan tata laksana secara umum. Nah, kemudian terkait dengan kontrol perdarahan, kalau Anda digadar itu kan mekanismenya adalah A, B, C ya, tapi kita berfokus pada di kontrol perdarahan yaitu shock. Kita amankan dulu sirkulasi pasien, kemudian cek tanda-tanda shock ya. Di sini ada dua. Kalau tidak ada tanda-tanda shock, langsung ke disability. Tapi kalau ada tanda shock, ditemukan tanda shock, silahkan ada penata laksanaan dan etiologi, kemudian reevaluasi terkait dengan shock seperti itu. Nah, kemudian nanti pertanyaannya ditampung ya, karena saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita memasuki materi kedua, yaitu materi luka bakar. Luka bakar ini merupakan yang sering terjadi permasalahannya di hampir semua kategori usia ya. Bisa menyebabkan morbiditas dan mortalitas, yaitu biasanya pada luka bakar derajat 3 ya. Namun penanganan kegawat darurat yang tepat adalah dengan menggunakan prinsip dasar resusitasi cairan yang dapat membantu meminimalkan dampak dari luka bakar tersebut. Jadi tujuannya supaya apa? Anda mampu memahami trauma termal, menjelaskan penyebab trauma termal kedaruratan cuaca, derajat luka bakar, kemudian ada di sini Anda harus paham terkait menghitung luas luka bakar, menjelaskan PEMFIS atau pemeriksaan fisik pada penderita dengan gangguan termal. Lalu yang terakhir adalah pemberian cairan dengan rumus Baxter. Tujuannya untuk kita belajar penata laksanaan luka bakar. Ya.
Kita overview sedikit di sini, yaitu kulit manusia kan ada 3 lapisan ya, epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kalau Anda belajar di mata kuliah KMB kemarin, ya, ini epidermis tuh ada yaitu bulu bulu halus rambut, yaitu di pada kulit, entah itu di tangan, di kaki, di abdomen itu pasti akan ada kulit di sini. Itu masuknya ke epidermis. Tapi kalau dermis itu seperti apa Ibu? Yaitu pasti di sini ada kelenjar sebum di sini nih. Kemudian ada kolagen, elastin, dan melanosit. Jadi bersyukurlah kalau Anda jadi warga negara Indonesia ya, karena melanosit kita sangat banyak, sehingga kita tidak takut akan paparan radiasi dari sinar UVA dan UVB, dan rendah terjadi resiko kanker kulit dibandingkan dengan eh, apa namanya kulit yang putih-putih. Kemudian terkait dengan hipodermis, ini terdiri dari lapisan lemak dalam kulit. Nah, selain lapisan lemak dalam kulit, ini juga ada eh, kelenjar peluh dan liang rongga. Nah, ini di sini nih, ini mulai ada kelenjar sebum, kolagen, melanosit, elastin, dan kalau hipotermus pasti akan ada jaringan lemak, ya. Kemudian, nah ini terkait dengan kategori trauma dermal. Maaf, suara saya terdengar ya, karena di layar saya menunjukkan koneksi internet saya tidak stabil. Terdengar Halo? Ibu. Jelas Ibu. Dengar Ibu. Oke, baik. Kategori luka dermal itu dari dua, karena suhu panas dan suhu dingin. Loh, Bu, berarti orang di kutub bisa terkena eh, trauma dermal? Ya, bisa. Anda sudah paham ya, karena paparan sinar matahari, karena knalpot, karena ledakan gas LPG itu karena suhu panas atau kebakaran rumah dan lain sebagainya. Nah, atau luka bakar karena zat kimia, yaitu luka bakar zat kimia ini apa? Biasanya kulit itu kontaknya dengan yang bersifat asam atau basa yang kuat. Jadi biasanya pasien itu segera dibersihkan zat kimianya dan rawat luka. Bila ada zat kimia, yaitu beri sikat halus untuk menghilangkan. Jangan pakai sikat deterjen. Disarankan adalah sikat halus supaya serbuk kimia yang masih menempel pada kulit itu hilang, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah guyur zat kimia dengan air sebanyak-banyaknya. Pastikan ini airnya bukan air hangat atau air panas, tapi hanya air yang mengalir ya, yaitu sekitar 20 sampai 30 menit. Bu, boleh kurang, tidak diperkenankan. Ini sudah berdasarkan guideline-nya seperti itu. Dan jangan gunakan zat penawar kimia kalau luka bakarnya karena kimia. Ya, kemudian prosedur pembersihan zat kimianya bagaimana, Bu? Gunakan alat pelindungan diri, kemudian lepaskan semua pakaian pasien yang menempel pada pasien harus dikeluarkan. Pasiennya ditaruh biasanya kalau di IGD itu ada ruangan khusus sebelah IGD, ruang memandikan atau dekontaminasi ya. Siram bahan kimia dari tubuh pasien dengan menggunakan air yang mengalir. Ini bisa pakai shower kalau di IGD. Jika bahan kimia kering atau berupa serbuk harus dibersihkan dahulu dengan cara disikat terlebih dahulu. Jangan gunakan sikat WC atau sikat baju ya. Sikatnya sangat lembut karena kalau enggak disikat itu bisa mengiritasi dan akan terjadi luka bakar terlalu parah ya. Jadi dibersihkan dengan cara disikat terlebih dahulu sebelum dilakukan irigasi. Bu, kalau dilakukan irigasi dulu bagaimana tidak diperkenankan karena zat kimianya di dalam kulit pasien itu masih akan menempel. Dan lepaskan seluruh benda yang menempel, baik itu aksesoris, cincin. Kemudian kalau ini harus dipastikan dilepas ya. Kemudian selanjutnya adalah kita belajar lagi terkait dengan luka bakar yang disebabkan karena tersengat listrik. Itu sering terjadi biasanya pekerja-pekerja yang habis menahi genteng, kemudian kena sengatan listrik atau pekerja tower. Nah, ini disebabkan karena panas yang digerakkan oleh energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh, ya.
Tipe terjadinya biasanya luka bakar ini akibat dari kontak langsung atau luka bakar akibat percikan atau loncatan bunga api, bisa petir, bisa karena ledakan tabung gas LPG dan lain sebagainya. Nah, bagaimana penanganannya luka bakar listrik? Ada 3 di sini ya, teman-teman, yaitu matikan sumber listrik, gunakan isolator penghantar panas, ya. Kemudian ada pasang monitor EKG. Kalau di sini pasiennya sudah dibawa di IGD, bukan di mana? Di masyarakat, bukan ya. Kalau matikan sumber listrik ini kan masih ada di masyarakat. Gunakan isolator. Biasanya orang-orang itu nggak ya. Gunakan isolator maksudnya bagaimana? Apakah Anda sudah memakai sandal karet? Karena itu merupakan isolator penghantar panas. Ya. Sedangkan luka bakar radiasi yaitu disebabkan oleh paparan sumber radioaktif. Entah itu karena eh, apa ya terkait dengan ledakan nuklir dan sebagainya, termasuk luka bakar radioaktif. Nah, ini yang selanjutnya adalah luka bakar karena suhu dingin. Nah, ini gambarnya sangat cakep ya orangnya, tapi di balik kecakapannya karena tertimbun bunga es ini, yaitu penata laksanya seperti apa? Biasanya kalau pasien yang tinggal di kutub atau Anda berpergian di luar negeri yang memiliki iklim dingin akan terjadi frostnip namanya, yaitu ditandai dengan nyeri, pucat, dan kesemutan pada area yang seperti itu. Nah, apa bedanya frostnip dan frostbite? Kalau frostbite ini bisa terjadi pembekuan jaringan yang diakibatkan oleh pembentukan kristal es di intraseluler dan bendungan di mikrovaskuler, sehingga terjadi anoreksia jaringan. Nah, contohnya ini di telapak tangan ini nampak ya. Ini contoh frostbite-nya, yaitu tampak seperti lebam-lebam. Kayak Anda kutekan atau pakai henna di ujung-ujung kuku. Padahal enggak, ini pastinya terkena frostbite seperti itu. Nah, selanjutnya ada non-freezing injury yang disebabkan karena udara basah atau dingin yang dipaparkan ke tubuh pasien atau manusia secara terus-menerus. Ya, yang suhunya masih di atas titik beku, yaitu sekitar 1,6 derajat Celcius atau sampai 10 derajat Celcius. Kalau konversi dalam Fahrenheit yaitu 35 sampai 50 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, bagaimana penanganannya Bu kalau luka bakar suhu dingin? Itu ada 7. Pertama pasti harus dilepaskan baju yang basah, diganti dengan selimut yang hangat. Ya, berikan minum air hangat jika pasien bisa minum. Pastikan cek status tanda-tanda vital dan kesadaran pasien. Kalau pasiennya tidak sadar, jangan sekali-kali kamu berikan minum karena bisa terjadi aspirasi, akan memperberat kondisi pasien ya. Kemudian yang ketiga adalah rendam bagian tubuh yang cedera dalam air hangat sekitar 40 derajat Celcius ya secara kontinu sampai warna kulit pasien merah kembali dan perfusinya normal. Biasanya ini rendamannya sekitar 20 sampai 30 menit ya. Pastikan kalau coyokianya pasti akan ada temperatur untuk mengukur airnya ini. Berapa temperaturnya ya. Hindari penggunaan udara panas atau udara kering karena dia akan memperparah lukanya. Jangan sekali-kali digosok-gosok apa namanya area tubuh yang mengalami luka bakar karena suhu dingin atau diurut karena bisa merusak atau memperparah terkait luka bakarnya. Kemudian kalau pasiennya nyeri, pasti semua pasien yang terkena luka bakar salah satu keluhan utamanya adalah nyeri dan berikan analgesik karena tindakan pemanasan dapat menimbulkan nyeri yang hebat. Selanjutnya pasang EKG ya. Kemudian selanjutnya yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan luka bakar? Yang pertama adalah kedalaman luka bakar. Ya, kedalamannya masih epidermis, dermis atau hipodermis di bagian kulitnya. Kemudian luas luka bakarnya seberapa. Kemudian lokasi luka bakarnya, bagian tubuh yang terkena itu di area mana. Lalu selanjutnya adalah
kondisi kesehatan penderitanya tuh seperti apa, ya. Kemudian mekanisme injury yang terakhir adalah usia pasien itu berapa. Semakin pasiennya tua, semakin apa berpengaruh terkait dengan keparahan tingkat luka bakar. Karena ada faktor penuaan yang tidak bisa dihindari. Oke. Selanjutnya adalah kedalaman luka bakar. Nah, ini superficial biasanya masih mengenai epidermis, deparsial, dan full thickness ya. Biasanya di full thickness itu sudah sampai ada tulang, ada sampai apa namanya sudah mengenai subkutan, itu yang dinamakan dengan full thickness ya. Nah, kemudian yang superficial itu biasanya Anda itu paling sering apa? Terkena ke knalpot atau terkena gak sengaja megang panci yang pada saat Anda merebus air karena udaranya sekarang sedang dingin, seperti itu ya. Kemudian partial thickness ini dibagi dua, yaitu superficial sama partial thickness. Nah, yang di atas, bedanya gambar yang di atas sama di bawah ini apa? Kalau superficial ini hanya mengenai kulit yang bagian atasnya saja. Tapi kalau di sini, ini sudah mulai mengalami dermis, sudah ada tanda-tanda apa? Muncul gula. Kalau ini nggak ada, hanya kemerahan ya. Yaitu biasanya mengenai epidermis, lukanya tampak merah dan tampak pink, belum terbentuknya blister. Blister itu gula ya. Minim adanya pembengkakan, kulitnya mulai memucat bila ditekan dan terasa nyeri. Kalau Anda tidak percaya, habis ini bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya, tapi Bu ini tidak bertanggung jawab. Tapi kalau luka bakar derajat 2 di sini, nah ini di sini, ini muncul nih, seperti ada gula, isinya cairan atau protein ya, itu mekanisme alami dalam tubuh kita ya. Dan lukanya kemerahan, kulitnya nampak kering. Tapi dia sudah mengenai nih, kalau kita bedah tuh kulit manusia ternyata luka bakarnya sudah mengenai ke epidermis, hampir mengenai subcutaneus, tapi masih ke epidermis di sini ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan deep partial thickness burn mengenai epidermis dan dermis ya. Lukanya cantik nih, warnanya kuning pink pink cerah sampai kemerahan. Bisa terjadi eritema ringan sampai berat. Pasti akan ada edem, terbentuk gula dan sangat sensitif pada udara dingin. Jadi kalau Anda ingin memecah gula atau blister itu disarankan jangan memecah dalam kondisi yang tidak steril karena bisa menjadi port the entry bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Nah, ini kalau yang ini adalah full thickness burn ya. Ini cantik kan? Ada tatonya di sini. Ya, mengenai semua lapisan kulit dan tidak ada blister pastinya ya, tapi ada edema, sedikit nyeri, bahkan tidak ada rasa nyeri. Tapi kalau sudah kondisinya seperti ini, pasiennya biasanya memerlukan skin graft ya, dan bisa terjadi sklar hipertrofik dan kontraktur jika tidak dilakukan tindakan preventif. Ini mengenai hampir di seluruh tubuh biasanya karena ledakan, kebakaran rumah biasanya terjadi seperti ini. Saya tidak bermaksud untuk menampilkan unsur pornografi ya, saya hanya menampilkan terkait dengan gambaran kondisi kulit pada pasien-pasien yang terkena luka bakar. Nah, penata lasanya seperti apa? Yaitu stop proses pembakarannya dan bebaskan jalan nafas ya. Identifikasi tanda-tanda cedera inhalasi. Seperti kalau Anda mencium pasiennya, membau, maksud saya bukan mencium ya. Membau pasiennya itu ada kayak pada saat pasien ngomong tuh nampak kayak ada bau-bau gosong. Itu berarti ada tanda-tanda cedera inhalasi ya. Breathing stabilisasi pernafasan, lakukan di bagian C-nya resusitasi cairan dan lakukan perawatan luka.
Ya, bisa perawatan lukanya pakai apa, Bu? Biasanya kalau pasien luka bakar biasanya salapnya pakai benazin ya. Beda dengan luka biasa. Kalau luka biasa kan hanya diberi gentamisin selesai ya. Tapi kalau luka bakar karena kita untuk merontokkan sel-sel matinya kita pakai benazin. Tanda gejala cedera inhalasi seperti apa? Luka bakarnya mengenai wajah dan atau sampai leher ya. Alis mata dan bulu hidungnya hangus terbakar. Ada timbunan karbon dan tanda peradangan akut di orofaring. Dan pada saat pasien mengeluarkan sputum, itu mengandung karbon arang. Jadi sputumnya berwarna pekat, kehitam-hitaman. Terus terdengar suara serak atau terkena suara stridor. Ada riwayat gangguan mengunyah dan atau terkunci, lalu luka bakar. Luka bakar biasanya terjadi di kepala dan badan akibat adanya ledakan. Ya, kemudian biasanya kadar karbohemoglobinnya lebih dari 10% setelah terbakar. Itu tanda-tanda cedera inhalasi. Yang bisa kita lihat dari tatapan mata, yaitu, oh ini nih, luka bakar mengenai wajah, kemudian alis mata atau bulu hidung hangus, kemudian adanya sputum, terdengar suara stridor, riwayat gangguan mengunyah, dan luka bakar berada di kepala dan badan ya. Terus perawatan lukanya seperti apa, Bu? Pasti yang pertama adalah cuci tangan, ya. Kemudian tutup luka dengan kasa, tidak diperkenankan dengan kapas karena serabut kapas itu bisa menimbulkan infeksi juga, ya. Tapi pada saat penutupan luka dengan kasa bersih ini akan timbul nyeri, ya. Dan disarankan jangan pecah vesikel bula atau blister, ya. Berikan kemudian ada antibiotik topikal, tapi ini biasanya tidak bermanfaat ya. Terus jangan kompres dengan air dingin. Maksudnya air dingin itu air dari kulkas itu jangan memasukkan ke pasiennya. Seperti itu, tapi air mengalir ya. Karena itu bisa memperparah derajat luka bakar. Nah, kita masuk ke pertemuan luas luka, yaitu menggunakan rule of Nann. Ini mahasiswa saya yakin sudah fasih ya. Kalau mungkin bisa dibantu ya Mbak Yuliana Sucianingrum, kalau ini pasienmu terkena luka bakar di area kepala berapa, Mbak? Halo Mbak Yuliana. Oh, sepertinya Mbak Yuliana sedang makan pagi ya. Oke, kita move ya ke Mbak Ade Widya. Oke, Mbak Ade, kalau pasiennya terkena luka bakarnya di area tangan, baik tangan kanan aja deh di sini. Berapa? Yang dewasa ya, Bu ya? 4,5%, Bu. Iya, yang dewasa. Coba berapa yuk? 4,5%. Oke. Oke, cukup bagus ya Mbak Ade. Oke. Makasih Mbak Ade. Yuk. Kemudian Mbak Ruth Ayomi dan Tita. Halo Mbak Ruth. Oke, kita kembali lagi ya. Ada sedikit problem tadi, jaringannya langsung disconnect. Oke, sampai luka bakar ya tadi. Oke, lanjut ya. Mas Brian alias Mas Lise, yang paling ganteng sendiri nih. Untuk pada pasien dewasa, kalau pasiennya terkena di area kaki, berapa skor luka bakarnya Mas Brian alias Mas Lise? Kalau hanya sebelah aja 9%, Bu, tapi kalau dua 18. Oke, nice. Oke, tadi sampai Mbak Ruth ya.
Halo Mbak Ruth, sudah hadir di Zoom? Oke, Mbak Ruth. Kalau pasiennya seorang bayi, anak bayi, berapa luka bakar pada area abdomennya Mbak Ruth? Berapa? 13 atau 18? Oke, nice. Terima kasih Mbak Ruth. Oke, sudah cukup pintar ya anak-anak atau teman-teman sekalian ya. Terkait dengan luka bakar pada anak dan adult itu berbeda. Yang membedakannya di mana? Kalian bisa melihat sendiri ya di sini. Kalau pada anak-anak itu adalah kepala atau bagian belakang kepala atau pediatrik itu 9%. Tapi kalau di adult itu 4,5 baik depan maupun belakang. Ya, kalau di area ekstremitas atas baik anak dan adult itu sama 4,5. Sedangkan pada kondisi abdomen, nah dan ini sangat berbeda. Kalau di abdomen, baik anak maupun adult itu sama, yaitu sekitar 18%. Tapi yang membedakan adalah punggungnya. Kalau pediatrik ada 13%, dan ada pembedanya di sini ya, yaitu di bagian glutea atau di bagian pantat, yaitu sekitar 2,5, masing-masing 2,5. Dan di bagian genitalia kalau pada dewasa yaitu sekitar 1%. Nah, kemudian yang berbeda selanjutnya adalah di bagian anak-anak. Di bagian ekstremitas bawah itu sekitar yang depan 7%, belakang 7%. Tapi di sini pada adult itu sekitar yaitu depan 9, belakang 9%. Dan ingat, untuk mengukur derajat persenan luka bakar itu menggunakan tangan pasien ya. Satu tangan seperti ini diibaratkan 1% luas luka bakar. Saya harap Anda paham ya, karena ini kasus luka bakar sering terjadi pada rumah sakit tipe B, C, D. Kalau rumah sakit tipe A hanya menerima rujukan saja ya. Kemudian terkait dengan resusitasi awal seperti apa? Resusitasinya dilakukan ketika luas luka bakarnya lebih dari 20% atau minimal derajat 2. Lalu kalau derajat 1 bagaimana? Derajat 1 hanya cukup diguyur itu tadi ya, menggunakan air mengalir kemudian diberikan salep. Kemudian pada usia anak-anak 5 tahun atau lebih muda itu kebutuhan kristaloidnya menggunakan ringer laktat yaitu sekitar 125 mili per jam. Sedangkan pada anak-anak usia 6 sampai 13 tahun kebutuhan ringer laktatnya adalah 250 mili per jam. Sedangkan 14 tahun ke atas yaitu 500 mili ringer laktat per jam. Oke? Terkait dengan resusitasi cairan. Tapi ini menurut ATLS edisi ke-10, kalau kategorinya untuk non-electrical injury pada resusitasi cairan untuk dewasa dan anak-anak lebih dari 14 tahun kebutuhan cairannya adalah 2 cc per kilogram berat badan per prosentase luka bakar per 24 jam. Dan diharapkan urine outputnya keluarnya adalah 0,5 mili per kilogram per hari. Tapi kalau anak-anak kurang dari 14 tahun, itu rumusnya adalah 3 cc per kilogram berat badan per 100 kilogram berat luka bakar per 24 jam. Plus maintenance. Maintenance seperti apa, Bu? Maintenance-nya ini 10 kilogram berat badan itu sekitar 100 cc. 10 kilogram berat badan kedua 50 cc. 10 kilogram berat badan ketiga adalah 10 cc. Dan plus diberikan larutan yang mengandung gula saat maintenance jika berat badan kurang dari 30 kilogram. Tapi ini perlu kita pantau adalah urine outputnya adalah 1 mili per kilogram per hari. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Halo?
Rame, Bu. Ah, bentar Iya, ya. rame, Bu. Oke, sudah? Oke. Sedangkan electrical injury untuk usia, kalau semua umur, ini yang biasanya dipakai. Ini saya spill, ini sering keluar di UKOM ya. Ini yang sering dipakai. 4 cc per kilogram berat badan per persentase luka bakar per 24 jam. Jadi urin outputnya yang apa ya? Yang dipantau diharapkan itu sekitar 1 sampai 1,5 mili per kilogram per hari sampai warna urin jernih. Ya, ini. Kalau yang keluar UKOM mana, Bu? Yang 4 cc per kilogram per persen luka bakar per 24 jam. Ya, separuhnya diberikan dalam 8 jam pertama setelah kejadian dan separuhnya lagi diberikan 16 jam berikutnya. Ya, jangan bingung ya nanti kalau menghadapi hukum. Dan ini contohnya, ini ada case study nih. Seorang pasien laki-laki usianya 50 kilogram masuk ke UGD dengan luka bakar 2 jam setelah kejadian. Ternyata luka bakarnya setelah dikaji derajat 2 ya, dengan luas luka bakarnya adalah 40%. Berapakah cairan yang diberikan sebagai faktor resusitasi awal jika diketahui faktor tetesnya 50 drop per mili? Oke, silahkan dihitung sekitar, saya beri waktu sekitar 2 menit ya. Silahkan dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus ini. Coba hitungnya pakai 2 cc dan 4 cc, ketemu berapa? Nanti saya tunjuk ya. Saya tunggu 2 menit, mulai dari sekarang ya. Oke, sudah ada yang menemukan? Sudah hampir 2 menit ya. Berapa, ayo? Coba saya panggil ya. Nur Cahyaning Tias, berapa hasilnya Nur? Halo Nur. Halo, Bu. Nah, berapa hasilnya Nur? Belum ketemu, Bu. Oke, ada yang bisa membantu Mbak Nur? Oke, coba Keisha Natania Subroto. Berapa Keish hasilnya? Yang pakai 2 cc. Kalau yang pakai 2 cc berarti 4.000. Oke. Yang 4 cc? Kalau yang 4 cc 8.000. Oke, setuju dengan jawabannya Mbak Keisha? 7. Setuju. Setuju, Bu. Ya, oke bagus. Coba yang bilang setuju tadi, Septi Tias, bisa dijabarkan kenapa kalau yang 2 cc itu ketemu 4.000? Karena cairan dalam 8 jam pertama itu kan 8 bentar, Bu. Ini dari dua dari 8 itu dibagi 2 jam maka ketemunya 400 mili, Bu. 2 jam.
Sebentar tuh. Kok bisa 2 jam? Ada yang bantu, Septi? Mohon izin, Bu. Ya, Jadi dari dan rumus yang Rohim. dihitung, dari yang Mm-mm. rumus dihitung itu kan totalnya dari 2 cc dikali 50 berat badan Mm-mm. dikali luas luka bakarnya 40%, Bu. Jadi totalnya 4.000 mili. Di mana 4.000 mili ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu jalur pertama diberikan 2 jam pertama, 2 jam atau 8 jam pertama? ya, Iya, 2 jam per 8 jam pertama. Terus yang kedua, 2.000 mili juga diberikan pada 16 berikutnya, Ibu. Dari paruh waktu yang ditentukan setelah pemberian awal, Ibu. Seperti itu. Oke, nice. Terima kasih Mbak Septi dan Nur Rohim. Ada yang bisa membantu menjawab kalau kita justifikasi fluid rate-nya 4 cc per kilogram berat badan? Siapa yang mau jadi ini? Yang mau jadi apa ya? Sukarelawan. Mbak Andini sama Mbak Rosa. Nah, bagaimana cara kamu ngitung kalau pakai rumusnya justifikasi fluid rate-nya 4 cc per kilogram per persentase luka bakar? Kalau pasienmu tadi usianya 50 tahun dengan berat badannya yaitu 40% dengan jika diketahui faktor tetesnya 50 drops per mili. Halo Mbak Andini dan Mbak Rosa, ada orangnya nggak ini? Halo Mbak Andini dan Mbak Rosa, bisa mendengar suaranya Bu Eni ya? Halo Mbak Rosa dan Mbak Andini, karena kita bertemunya di ruang Zoom ya, jadi saya tidak paham Anda itu di mana, karena saya Bu Eni bukan cenayang kalian ya. Baik, kalau tidak ada jawaban kita move ke Puguh. Oke, ayo Mas Puguh coba jelaskan. Ya, Bu. Berapa? Tadi kan berat badannya 50 kilogram ya, Bu ya. Mm-mm. Dan memakai 4 cc untuk mencari Mm-mm. volumenya itu kan dengan cara 4 cc dikali 50 dikali Mm-mm. 40 Terus? didapatkan 8.000 mili dan diberikan 2 kali pemberian di mana di sini kan Mm-mm. dikatakan diberikan dalam 8 jam pertama itu sesi pertama dan setelah kejadian separuhnya lagi dalam 16 jam ini sesi kedua sehingga dari 8.000 tadi dibagi 2 sama dengan 4.000 mili dalam 24 jam. Oke. Ada yang setuju dengan pendapatnya Mas Puguh? setuju, Bu. Oke, Setuju, Bu. setuju. Ada jawaban yang lain? Nggak ada ya. Oke, terkait dengan eh, apa namanya penghitungan resusitasi cairan pada luka bakar, Anda sudah paham apa belum? Saya harap sudah ya. Dela Savitri, masih nampak bingung atau sudah paham? Paham, Ibu. Oke, sudah paham ya. Kita lanjutkan lagi. Bentar. Oke, benar yang dikatakan temanmu tadi. Kalau ini saya pakai yang 2 cc ya. Kalau 2 cc itu 2 cc kali 50 kilogram berat badan kali 40 per 24 jam. Jadi 4.000 bagi 24 itu ketemunya yaitu sekitar 2.000 ya. Kemudian ini 8 kurangi 2 yaitu 6 jam ya. Sekitar 2.000 cc. Jadi total volume infus dalam cc dengan kali faktor tetes dan lama pemberian waktu per menit yaitu 2000 kali 15 tetes itu karena tadi ini faktor tetesnya adalah 15 drop per mili dibagi 360 dari mana? Dari 6 jam. 6 jam kali 60 hasilnya 360. Jadi faktor tetesnya nanti ketemunya 83 tetes per menit. Oke. Oke, sekarang ada ini ya.
Ada kasus yang nomor 2 nih. Pasien seorang laki-laki, usianya masih balita ya, 5 tahun, dengan berat badan 12 kilo. Masuk ke IGD saat setelah kejadian luka bakar dengan derajatnya 20%. Berapa resusitasi cairan awal pada pasien tersebut dengan diketahui faktor tetesnya 20 drops per mili? Ayo silakan dihitung, saya beri waktu 3 menit mulai dari sekarang. Masih tetap semangat kan? Nggak loyo kan? Mbak Tiara? Halo Tiara? Oke, silakan dihitung ya. Saya tunggu nanti berarti sekitar jam 9 lebih 5 menit kita diskusikan lagi seperti tadi. Jadi bagi yang sudah menemukan jawabannya nanti bisa di-share di Zoom. Kalau tidak ada yang nge-share nanti Bu ini akan tunjuk seperti tadi. Oke, silahkan dihitung. Oke, sudah selesai. Sudah selesai menghitung. Oke, kita ada yang ingin mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu terkait dengan jawabannya dari case tadi ini. Nggak boleh Bu ini. Jono Rohim terus, yang lain. Kamu nanti dulu ya. Silvi Nur Umayyah, coba Sil. Halo Silvi, itu hanya kelihatan kepalamu tuh. Kamu kemana ini? Ayo disebutkan. Baik, Ibu. Ya, hasilnya berapa Sil? Halo Silvi. Oke, Silvi sepertinya sedang ini ya, sedang habis selesai sarapan ya. Kita kembali ke move
ke Amirul. Ya, Bu, izin masuk, Bu. Jawabannya berapa, Ber- Rul? Berarti kan makanya yang 2 cc ya, Bu. Jadi Boleh. 2 kali berat badan kali luas bakar itu 2 kali 12 kali 20 sama dengan 480 mili per 24 jam. Pemberiannya 8 jam sama 16 jam berikutnya 240 mili. Yang untuk 8 jam pertama kan berarti 240 mili itu 30 mili per jam. Kalau yang 16 jam pertama berikutnya itu 15 mili per jam. Jadi untuk faktor stres 20 gram per mili itu eh, volume cairan kali faktor tetes bagi waktu berarti 60 detik. Itu berarti kan tadi untuk 8 jam pertama kan 30 mili per jam. Jadi 30 kali 20 dari faktor tetes dibagi 60 detik. Jadi untuk yang 8 jam pertama itu 10 ppm, yang untuk 16 jam berikutnya 5 ppm, Bu. Dan Oke. Oke, terima kasih Amirul. Sependapat dengan jawabannya Mas Amirul, Cindy sama Yeni. Sependapat, Bu. Kalau Yeni, Aku pakainya yang 3 cc itu. nah, oke, ketemu 3 cc. Kamu pakai rumus yang 3 cc ya? Hasilnya Iya. berapa, Yen? Kalau yang 3 cc kan 3 kali BB-nya luas luka bakarnya. Itu hasilnya kan 720 ml ya. Ya, Terus untuk yang cairan maintenance-nya itu BB-nya 10 terus dikali 100 plus 2 kali 50 sama dengan 1000 plus 100 itu 1100 ml per 24 jam. Kalau total cairan dari resusitasi sama maintenance-nya itu dari 720 ml itu ditambah tadi 1100 itu 1820 ml. Terus untuk total yang 8 jam pertama itu yang resusitasi kan 360 ml, terus mentesnya 1100 itu dibagi 3, 366, sekian. Itu 8 jam pertama totalnya 726,7 ml, Bu. oke. Gitu. Terima kasih ya jawabannya Yeni. Oke, Iya. ada yang pakai rumus 3 cc selain Yeni? Coba Ada, raise hand. Saya mau lihat. ada Bu. Oke, Mas Pian ya. Oke, yuk kita jawab bersama-sama ya. Ya, kalau saya memang pakai 3 cc ya. Kalau 3 cc adalah 13 kali 12 kilogram berat badan kali 20% plus 10 kilogram berat badan kali 100 tambah 2 kilogram berat badan kali 50 cc per 24 jam. Ini hasil total perkalian ini hasilnya adalah 1820 cc per 24 jam. Nah, yang ditanyakan adalah resusitasi awal ya. 8 jam ini yaitu ini bagi 2 kan hasilnya 910 cc. Nah, bagaimana cara mencari terkait dari faktor tetes tadi? Total volume infus cc kali faktor tetes per lama waktu dalam menit. Jadi 910 cc kali faktor tetesnya adalah 20 tetes per yaitu 480 dihasilkan
berapa? Yaitu sekitar 38 tetes per menit. Jawabannya ada yang sama? Nggak ada. Ya, itu hasil akhirnya. Oke, so this is a summary, yaitu terkait dengan prinsip tata laksana luka bakar. Ya, ini tadi stop burning, proses stabilisasi pernafasan, bebaskan airway, kemudian ada lakukan resusitasi cairan dan perawatan luka bakar. Oke, cukup sekian dan terima kasih terkait dengan pemaparan materi penata laksanaan luka bakar dan shock. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa kita komunikasikan di Zoom ini ya. Ibu, permisi. Saya Bagus dari kelas keperawatan reguler, Ibu. Ini tadi saya cek di yang website pelatihan itu, untuk PPT-nya nggak ada, Ibu. Nanti boleh kiranya minta dikirimkan, Ibu. Terima Oh, kasih. siap. Nanti saya share ya. Ye, maaf kami, Ibu, lagi di kamar mandi soalnya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ada yang lain yang ditanyakan? Permisi Bu, mau tanya Bu, daripada nanti bingung. Tadi mau tanya yang perhitungan tadi Bu, yang kan 8, kan tadi kan diberikan 8 jam pertama ya Bu. Kenapa itu kok dikurang 2 jam ya Bu, yang jadi 6 jam? Lalu kenapa pada berat badan yang soal kedua itu kan 5 tahun, 5 tahun, kok bisa 12 tahun apa gimana tadi? Benar-benar. Coba ya kita pahami bersama ya. Sebentar. Nampak ya PPT saya? Baik, ini mana ya tadi? Ini. Ini. Yuk kita amati. Pasien laki-laki usianya 30 tahun setelah masuk UGD dengan luka bakar 2 jam setelah kejadian. Ini ada kata kuncinya, Lisa. Paham? Kenapa kok yang 8 jam kurangi 2? Ya kan yang kamu tanyakan? Karena Iya. karena dia datangnya 2 jam setelah kejadian luka bakarnya, bukan 0 jam. Jadi sehingga dikurangi 8 kurangi 2 jadinya 6. Begitu. Sudah paham terkait ini, Lisa? Oh Ibu, sudah Bu, yang ini sudah clear. Sebentar, saya lebih baik memanggil kamu Lisa atau Brian, karena namamu depan itu Lisa, jadi saya panggilnya Lisa gitu. Brian aja Bu. Oh, Brian. Oke, sekarang kamu nanti bancaan lo ya, kalau namamu diubah jadi Brian. Oke, paham ya Lisa? Sampai Iya sini? Bu, iya Bu, paham Bu. Oke, yang kedua pertanyaannya apa Lisa? Coba diulang. Yang umur yang kedua kan 12 kilo. Ya 12 kilo berat badannya. Yang itu tadi kok kayak dipecah jadi 3 gitu ya Bu? Apa gimana? Karena kalau anak-anak, kita kalau pakai anak-anak usia kurang dari 14 tahun, ini ada ini di setting 3 cc per kilogram berat badan per persen luka bakar per 24 jam plus maintenance. Paham? 10 kilo BB pertama, 10 kilo BB kedua, 10 kilo BB ketiga. Itu kalau ada rumusnya. Kalau kita pakai rumus ATS, Risa. Kenapa Baik. kok pakai maintenance? Ya memang rumusnya ada maintenance. Seperti itu. Kita mengacu pada rumus ini. Paham ya? Paham Bu. Oke. Sepertinya cukup ya terkait dengan materi saya hari ini. Saya Izin. kembali. Oh ya, silakan Mas Bagus. Terkait tadi 10 kilogram pertama itu 10 kilogram pertama sama dengan nilainya 100% 100 cc atau 10 dikali 100 gitu. Ya, penata laksanaan shock. Yang anak Bu, yang maintenance-nya. Kalau di keterangan kan maintenance kan 10 kilogram pertama itu sama dengan
100 atau 10 kali 100 cc. Oke, ini toh sebentar saya share screen. Mana ini? Oke, ini sudah kelihatan? Sudah ya? Ini loh, Sudah. 10 kilogram BB pertama sama dengan 10 cc. 10 kilogram BB kedua 50 cc. 10 kilogram 10 kilogram BB ketiga itu 10 cc. Izin Bu. Jadi, Iya, berarti kan kalau tadi mm-mm. berat badannya kan 12, berarti 10. Oh iya. Oh ini ya yang kamu Ya, tanyain. iya Bu. Itu jadinya yang 10 pertama itu Oh, maaf. 100 atau 10 kali 100, Bu. Kalau 10 kali 100 Oh kan iya iya ya, 1000. benar-benar. Saya ada kesalahan ngitung di sini. Ya, 3 cc per 12 kilogram BB kali berapa? Seharusnya kan 20%. 10. Betul Bu, itu Iya ya 20%. benar. 20. Terus Yang di maintenance-nya Bu, kan ya. berat badannya Mm-mm. 12 kilogram. Mm-mm. Nah, tadi di rumusnya kan 10 kilogram awal itu 10 kilogram BB-nya itu kan 100 cc, tapi di Mm-mm, sini ini. kali Yang berarti ini kan kalau berarti kurang satu. 10, iya, Mm-mm. berarti 10 kilogramnya ini kali 100 jadi 1000 atau di 10 Mm-mm. kilogramnya itu nilainya 100, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus ini. Yaitu kita lempar dulu ya ke mahasiswanya. Oke. Kalau kalau sepemahaman saya kalau Mm-mm. berdasarkan rumus Bu kan tadi disebutkan 10 kilogram pertama itu 100 cc, berarti berat badannya yang untuk maintenance di 10 kilo itu 100 cc, kemudian Mm-mm. eh, dua 10 kilo berikutnya itu 50, jadi maintenance-nya 150 cc Bu. Oke, terima kasih. Oke. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dari pertanyaannya Mas Bagus? Coba ya, kita gali dulu ke Nabil Taufikul Hakim. Coba Mas Nabil. Iya, Bu. Nah, dari kasus ini, kamu mendengarkan kan Nabil? Saya harap semua mendengarkan ya. Iya, Bu. Ya, nih, kalau seperti kasusnya ini dengan pertanyaannya Mas Bagus tadi, bagaimana pendapatmu? Sebelumnya izin masuk ya, Bu. Eh, untuk yang soal ini juga saya masih bingung mengenai yang maintenance itu eh, dari 10 kilogram pertama itu maintenance-nya itu hanya ditambah 100 cc atau dari 100 cc itu dikalikan berat badan lalu sampai akhirnya totalnya berat badan itu terpenuhi oleh pasien tersebut. Misalnya kan kalau di soal ini 12 kilogram ya, Bu. Mm, Berarti kan 10 kilogram pertama ini berarti 12 kilogram dikurangi 10 kilogram untuk maintenance pertama, lalu kan di maintenance kedua ini 10 kilogram kedua ya, Bu. Berarti kan dari 12 kilogram ini tersisa hanya 2 kilogram ya, Bu. Kalau dari rumus itu kan di 10 kilogram kedua ini hanya dituliskan 50 cc ya, Bu. Jadi masih bingungnya tuh di setiap kilogramnya ini maintenance-nya ini harus dikalikan 100 atau hanya cuman ditambah 100 cc dalam per maintenance 10 kilogram pertama, 10 kilogram kedua maupun 10 kilogram ketiga. Itu, Ibu. Nabil masih bingung ya. Oke, sebentar sebelum Bu Eni jawab, saya lempar dulu ke yang lain ya. Jangan satu sumber saja, karena itu prinsipnya pelatihan. Ya, ke Mbak Ade Widya coba. Kok Mbak Ade lagi ya? Jangan-jangan. Ahmad Fuda Asyakia, coba. Halo Mas Ahmad Fuda, Iya, Ibu. pendapatmu dari soal kedua tadi bagaimana? Saya juga masih bingung, Ibu. Untuk terkait rumusnya kan untuk 10 kilogram pertama hanya ditambah eh, hanya ditambah 100 cc aja ya, Bu. Tapi untuk pembahasan soalnya
di 10 maintenance pertamanya itu kan yang maintenance pertamanya itu kan 10 kilogram berat badan dikali 100. Kemudian yang kedua itu 2 kilogram berat badan dikali 50. Untuk yang saya bingungkan itu di maintenance pertama dan kedua itu mengapa menjadi 10 kilogram berat badan dan yang kedua itu menjadi 2 kilogram berat badan, Ibu. Oke, ada dua orang yang masih bingung ya. Oke, coba sekarang kita lempar dulu sebelum Bu Weni ngasih apa jawabannya ya ke siapa ya yang belum? Karunia Restu. Coba Mbak Karunia, menurut pendapatmu seperti apa? Ibu, eh, izin masuk ya Ibu. Kalau menurut saya, yang dari rumusnya itu 100 mili itu untuk yang BB berat badan anaknya 10 kilogram. Kan tadi kan BB anaknya kan 12 kilogram ya Ibu. 12 kilogram itu dikurangi 10 jadi sekitar 2 kilogram. 2 kilogramnya itu per 10 kilogram dikali maintenance yang pertama 100 mili sehingga diketahui 10 mili Ibu. 10 mili ini tambahannya jika ditambah dengan 100 mili yang patokan tadi jadinya 110 mili untuk yang maintenance jam pertama. Oke, terima kasih. Jadi kita clearkan lagi ya, terkait dengan soal yang nomor 2 itu terkait dengan, karena waktunya mau habis ya, jadi saya pegang aja. Jadi kalau di kasus nomor 2 ini kan pasien laki-laki usia 5 tahun dengan berat badan 12 kilo. Masuk ke IGD saat setelah kejadian dengan luka bakar 20%. Berapa resusitasi cairan berapa resusitasi cairan awal untuk pasien tersebut dengan diketahui faktor tetesnya 20 drops. Ya kan yang ditanyakan adalah resusitasi cairan awalnya ya. Kalau kita amati kan kita pakai rumusnya modified Paklan untuk anak-anak berdasarkan ETS tadi ya, yaitu kita sepakati yaitu 30 cc per kilogram berat badan kali persentase luka bakar ya per 24 jam ditambah dengan cairan maintenance per hari yang dimana untuk anak-anak dengan BB kurang dari 30 itu maintenance menggunakan cairan mengandung glukosa, misalnya D5NS, D5RL. Jadi langkah pertama adalah hitung cairan resusitasi luka bakar. Yaitu bagaimana rumusnya? Yaitu 3 kali 12 kali 20 sama dengan berapa? Yaitu 720 dalam 24 jam. Benar? Benar nggak? Benar, Bu. Betul, Bu. Kemudian langkah selanjutnya adalah yaitu dari 720 cc ini per 24 berarti kan dibagi dalam 24 jam kan Nak, sama dengan 30 cc itu langkah pertama terkait dengan hitung cairan resusitasi luka bakar. Langkah kedua, hitung maintenance harian yaitu 10 kg pertama itu kan 10 cc per kilogram sama dengan 1000 cc 2 kg kedua. Kenapa? Karena dari 20 kilo dikurangi 10 kilo sama dengan 50 cc per kilogram. Sama dengan 2 kali 50 sama dengan 100. Jadi total maintenance-nya 1000 plus 100 sama dengan 110 cc per 24 jam. Nah, tapi ini kan per 24 jam ya. Nah, 1100 cc per 24 jam ini ketemunya berapa? Yaitu sekitar 45,8 cc per jam atau sekitar kalau kita bulatkan sekitar 46 cc per jam. Benar nggak? Itu terkait dengan hitung maintenance harian. Jadi yang langkah ketiga, hitung lagi total cairan dalam 24 jam. Yaitu tadi kita dapatkan kan 720 cc resusitasi
plus 1100 cc maintenance, sehingga total cairan dalam 24 jam adalah sekitar 1820 cc dalam 24 jam. Ya. Kemudian kita selanjutnya adalah mencari kecepatan tetesan per menit. Jadi total jamnya itu ada 24 jam ya. Jadi rata-rata laju tetes per menit adalah 1820 per 24 jam sama dengan 75,8 cc per jam. Karena yang dipakai adalah faktor tetesnya 20, sehingga tetes per menit adalah 75,8 kali 20 per 60, sehingga tetes per menitnya yaitu 25 tetes per menit. Jadi kesimpulannya, untuk resusitasi luka bakar itu 750 cc per 24 jam dengan maintenance 1100 cc per 24 jam dengan larutan mengandung gula, karena BB pasien kurang dari 3 kilo dengan total cairan 1820 per 24 jam dengan laju infus kurang lebih 25 tetes per 24 jam sehingga faktor tetesnya 20 menit. Nah, bagaimana Bu kalau ini kasusnya luka bakar? Nah, ini kalau pembagian 8 jam dan selanjutnya, yaitu pembagiannya adalah sekitar langkah pertama adalah dibagi dengan resusitasi 720 cc sesuai pedoman, setengah dalam 8 jam pertama dan setengah dalam 16 jam berikutnya. 8 jam Bu pertama, ini, ya. Bu ini maaf waktu tinggal 2 menit. Oh iya Bu, siap. Ini tinggal dikit kok Bu. Oke. Oke, 8 jam pertama yaitu sekitar 720 bagi 2 sama dengan 360 cc. 16 jam berikutnya, kan setengahnya tuh, yaitu dari 720 yaitu sekitar 360. Langkah kedua pembagian maintenance 1100 cc secara maintenance dibagi rata. 8 jamnya adalah 8 jam pertama dapat berapa kalau maintenance? Yaitu 1100 bagi 3 sama dengan 366,7 cc dan 16 berikutnya adalah 1100 kali 2 sama dengan 3 sama dengan 733 ya. Paham? Jadi itu sedikit terkait dengan rumus tetes cairan pada anak-anak. Ya, kalau jika Anda menjumpai kasus luka bakar pada anak. Paham? Apakah perlu saya masukkan ke dalam PPT terkait dengan persoalan nomor 2? Perlu Ibu. Ibu. Oke, baik. Sebegitu inggih Mas Bagus. Itu terkait dengan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Sugi. Baik, terima kasih Bu Eni untuk materi yang disampaikan. Monggo ada closing statement untuk pagi hari ini sebelum nanti kita tutup. Silahkan Bu Eni. Oh, baik. Baik, terima kasih Bu Sugi. Closing statement-nya jangan menyerah ya sampai nanti di sore hari dalam mengikuti pembekalan atau terkait dengan teori PTCLS sampai sore nanti, karena ilmu yang Anda dapatkan selama pembekalan ini sangat bermanfaat diterapkan di dunia kerja dan pada saat Anda melanjutkan pendidikan profesi di tempat kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eni. Ayo kita tepuk salut untuk pembicara kita yang pertama. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Tepuk Terima tangan kasih. buat Terima semuanya. kasih Bu Eni. Oke, izin live ya. Izin live nggih Bu Sugi. Monggo Bu Eni. Baik teman-teman semuanya, kita menunggu pemateri kedua, Pak Rodi Hartono. Yo, sambil menunggu materi, Anda masih semangat ya semuanya? Masih, Bu. Masih, kalau masih semangat, tepuk semangat. Tepuk semangat begini. Semangat. Semangat. Yo, mulai yuk, tepuk semangat.
Semangat. Oke. Saya undang Pak Roti ya, sudah gabung apa belum? Sebentar, silakan ditunggu dulu.